Kisah ini berawal dari kesakit-hatian Atan karena hubungan percintaan yang dia alami kini sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena keegoisan sang kekasihnya, Nunu, yang minta hubungannya berakhir karena perihal Nunu sudah punya orang baru dalam hidupnya. Tan, gue mau putus dari lo. Nah kenapa emang gue punya salah? Enggak, cuma gue udah punya yang lebih mapan daripada lo dan gue udah gak sama lagi sama lo. Lah gak usah gitu dong. Lu tegas ya sayang gue. Iya gimana dong, gue udah gak sayang lagi sama lo. Gue cuma numpang hidup sama lo dan sekarang gue udah punya yang lebih mapan daripada lo. Rasa cewek matre. Nunu, gak apa-apa. Gak apa-apa, dia emang laki-laki kasar. Sini gue bantu. Zingbi dan Nunu pun pergi dari tempat itu. Atan hanya terdiam sejenak dan kemudian menendang kursi dengan kuat hingga kursi terjatuh. Atan pun menelpon kedua anak buah suruhannya yaitu Satria dan Bintang. Halo, Halo bos, ada tugas untuk kalian. tugas apa bos? Tugas kalian bunuh cewek gue. Hah? Gimana bos? Jadi cewek gue bakal lewat jalan Inaya. Kalian tarik dia dan bunuh. Baik, siap bos. Laksanakan atau kalian akan gue bunuh. Di sepanjang perjalanan, Zingbi dan Nunu pun hanya tertawa terbahak-bahak karena telah melepas Atan dan membuat sakit hati Atan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada dua orang yang naik motor mengikutinya. Nunu dan Zingbi pun pada saat itu tidak tahu bahwa yang mengikutinya adalah anak buah dari Atan. Dalam keadaan sepi, kedua orang itu menyalip Nunu dan Zingbi dan berada di depan mereka. Lalu kedua anak buah Atan menghadang Nunu dan Zingbi. Bentuk! Ada apa ini, Pak? Kalian bareng-bareng kalian. Ini Pak, ini Pak. Ada dua orang yang tiba-tiba muncul pada kejadian itu. Sagita dan Taskia yang pada saat itu sedang berjalan kaki, tiba-tiba menyaksikan pembegalan tersebut. Ada apa tuh? Tolong! Kenapa Mbak? Nggak apa-apa Mbak, tapi teman saya. Mereka bertiga pun memindahkan Nunu ke tempat yang aman. Pak RT dan kepala lingkungan pun datang membantu. Astagfirullah, ada apa ini? Ini Pak, anak ini dibegal, pelakunya menusukkan pisau ke perutnya. Oh ya, kalau begitu kita laporkan saja polisi Pak RT. Iya, saya setuju Pak. Apakah hafal plat nomornya? Saya hafal, tadi B5661 TLO. Baik, kalau begitu kita tunggu saja informasi dari pihak kepolisian. Tak lama dari itu pun, reporter datang ke lokasi tersebut dan membuat berita mengenai kasus pembegalan yang terjadi pada Nunu dan Zingbi. Saya dapat kalian saksikan bahwa telah terjadi pembegalan pada remaja di Jalan Inayah, tepatnya di dekat MAN 15 Jakarta Timur pada Selasa 20 Agustus 2024. Salah satu korban mengalami luka berat dan barang yang dimiliki kedua korban tersebut dirampas oleh begal. Nunu pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh Zingbi dan saksi yang melihat pada waktu kejadian tersebut. Zingbi pun menelpon kedua orang tuanya Nunu dengan meminjam handphone Sagita karena handphone yang dia miliki telah dibawa kabur oleh begal tersebut. Mbak boleh pinjam HP-nya nggak buat pembukaan keluarga bersangkutan? Iya boleh sebentar ya Mbak. Ini Mbak, silakan. Halo, ini siapa? Zingbi Tante. Zingbi, kamu kenapa nangis? Tante, Nunu Tante. Nunu kenapa? Nunu, tolong jemput kami di rumah sakit Inaya Tante. Iya, ya, tante kesana sekarang. Iya Tante. Zingbi, Nunu gimana keadaannya? Nggak tahu Tante, masih diperiksa. Ya Allah, Nunu. Tenang Bu, kita berdoa saja supaya anak kita baik-baik saja. Iya.
Di ruangan yang hanya terdengar isak tangis, menggusar wajah dengan kasar, harap-harap ada sebuah keajaiban. Dokter pun keluar dari ruangan itu. Buru-buru mereka semua berkumpul untuk mendengar kabar yang akan disampaikan. Dokter itu tidak memperlihatkan wajah baik-baik saja, menundukkan kepala sejenak lalu berkata, Mohon maaf sebelumnya, Apa dok? Gimana keadaan anak saya? pasien ini tidak bisa terselamatkan. Lalita berusaha sebisa mungkin untuk menahan air matanya. Melihat kondisi sang suami yang tidak terkendali, ia berusaha untuk tegar dan ikhlas. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar rumah sakit. Permisi, kami dari pihak polisian. Apakah benar Bapak dari saudari Nuriskia? Ya Pak, saya saudara dari Indonesia. Maksud dan tujuan kami adalah ingin menyelidiki kasus dari Nuriskia. Terima kasih Pak. Saya tidak mau tahu bagaimanapun caranya tangkap mereka dan pelakunya dipenjara dengan setimpal-timpalnya. Baik Pak, kami akan melakukan kasus ini dengan baik. Polisi pun tiba di tempat tersangka. Polisi melihat Atan sedang melakukan transaksi pembayaran aksi pembegalan yang dilakukan oleh Satria dan Bintang. Mereka sangat terlihat bahagia karena misi mereka sukses. Kerja bagus kalian. Capek kali, Bos. Sudahi obrolan kalian. Siapa ini? Kalian akan diurus di persidangan nanti. Ikut kami. Saya nggak pakai narkoba, Pak. Ikut kami. Kami nggak salah apa. Kami baik-baik. Sampainya di kantor polisi, mereka pun diinterogasi. Pertanyaan yang diberikan polisi pun sangat sederhana, yaitu tentang seharian ini mereka ada di mana. Gimana keberadaan kalian seharian ini? Saya sehari ini cuma di rumah, Bu. Kamu? Kamu, Bu. Kamu? Sama, Bu. Jawaban kalian sama semua. Kalau misalkan di rumah, kenapa kita nemuin kalian di satu tempat yang sama? Benar juga ya. Tapi kami hanya suruhan Atan, Bu. Jangan banyak protes. Kalian akan ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri 12E yang memeriksa dan mengadili perkara pidana percobaan pembunuhan pada tingkat pertama. Dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Atan Fikna Hasan, Bintang Adiaksa, Satria Adi. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, sidang perkara pidana pasal 340 KUHP, yakni barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, akan dilaksanakan pada hari ini. Baik, sebelum sidang dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 12E yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana pembegalan yang berujung pembunuhan atas nama terdakwa Atan Fikna Hasan, Bintang Adiaksa, Satria Adi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 dinyatakan dibuka. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia.
Kepada penuntut umum, dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Atan Fikrina Hasan, Bintang Adiaksa, Satria Adi, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Ya, saya siap dalam keadaan jasmani dan rohani. Saya siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Ya, saya siap juga, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan identitas kalian. Nama saya Atan Fikrina Hasan, umur 17 tahun, agama Islam. Nama saya Satria Adi, umur 17 tahun, agama Islam. Nama saya Bintang Adiaksa Ramadan, umur 17 tahun, agama Islam. Saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertepatan di Jalan Inayah, tepat dengan Man 15 Jakarta Timur, Kelapa II Wetan, tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pembegalan dan pembunuhan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada sore ini, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa sedang bertengkar dengan pacarnya. Lalu korban mengakhiri hubungan dengan pacarnya tersebut. Setelah itu, korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama teman tanpa merasa bersalah. Terdakwa tidak menerima dirinya diperlakukan dengan ucapan yang membuat merasa sakit hati. Terdakwa merasa dikhianati dan menyimpan dendam terhadap korban. Lalu tidak lama, waktu berselang setelah itu, terdakwa menelpon kedua anak buahnya dan memerintahkannya untuk membunuh korban saat korban dalam perjalanan pulang. Setelah menerima perintah tersebut, dua orang terdakwa langsung menuju TKP menggunakan motor dan mencegat korban di Jalan Inayah. Terdakwa mengancam korban menggunakan pisau sehingga korban meninggal dunia, mengambil barang berharga korban setelah menusukkan pisau ke perut sang korban. Kemudian langsung kabur membawa motor. Sambil merampas barang milik korban dan membuang barang bukti sebuah pisau, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHL dan pasal 363 KUHP dengan pidana paling lama 20 tahun. Jakarta, 22 Agustus 2024. Jaksa Penuntut Umum, Keisha Virus. Apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum? Betul, Yang Mulia. Silakan untuk penasihat hukum atas pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah mengajukan jawaban ulang saya menyebutkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah sebuah tindakan spontanitas atau hilaf, sebab si korban melakukan tindakan yang tidak tahu malu pada pacarnya di depan umum yang membuat terdakwa spontan melakukan tamparan ke mukanya. Akan tetapi si korban setelah mendapatkan ancaman seperti itu pun masih bisa tertawa setelah pergi, Yang Mulia. Jadi dari hal ini sekiranya Yang Mulia bisa mempertimbangkan apa yang saya ucapkan. Terima kasih. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan penasihat hukum? Mengerti, Yang Mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapatan nota keberatan hakim.
Silakan kepada penasehat hukum untuk membacakannya. Baik yang mulia. Pendapatan atau keberatan. Dalam hal ini memang si korban melakukan tidak mempunyai perasaan yang baik. Akan tetapi pembegalan sekaligus pembunuhan yang dilakukan pada korban dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki dendam kepada si korban, sehingga terdakwa melakukan tindakan yang impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sudah, terima kasih. Sidang lanjutan pembacaan putusan salah. JPU dan penasehat hukum harap kehadirannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri 12E memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Yang pertama, dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. Yang kedua, menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Pemeriksaan alat bukti. Pada JPU, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 1 alat bukti dan 2 saksi. Silakan lanjutkan. Baik yang mulia. Saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada saksi, Sagita dan Taskia silakan memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah Anda siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Benar, Anda bernama Sagita dan Taskia bekerja sebagai saksi korban? Benar yang mulia. Baik, kepada saudara Sagita dan Taskia silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas Al-Quran di atas Al-Quran akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong. Kepada JPU, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya yang mulia. Bagaimana saudara saksi mengetahui keberadaan dari korban? Saya bersama teman saya yang bernama Sagita tidak sengaja melihat kedua begal sedang membunuh orang tersebut. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka yang merampok dan membunuh korban? Kami tidak tahu pasti kejadiannya sebenarnya, tetapi firasat teman korban mengatakan bahwa Atan Fikrina Hasanah yang menjadi dalang dari semua kejadian ini. Bagaimana saudara penasehat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Saya rasa sudah jelas majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya, yang mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Ya, saya tidak akan mengulanginya kembali. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim. Diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Terdakwa kembali ke tempatnya, saksi kembali ke belakang JPU. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Yang mulia. Bagaimana dengan saudara JPU dan penasehat hukum? Mengerti Pak Hakim. Berarti yang mulia. Sidang kasus hari ini, Kamis 22 Agustus tahun 2024 berakhir dengan hasil terdakwa Atan Fikrina Hasan, Bintang Adi Aksa, Satya Adi dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara.
Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.